Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Api asal Chaotic, sumber api tertinggi, gumam Chen Ping, mengulangi kedua kata ini, kilatan cahaya halus bersinar. Dalam di matanya, ruang primordial yang telah lama tertidur dalam tubuhnya tiba-tiba dan sedikit berdenyut. Panas yang samar namun luar biasa murni, yang tampaknya berasal dari awal mula penciptaan, menyebar diam-diam. Menciptakan resonansi misterius dengan energi roh api mistis yang bersentuhan dengan pori-porinya. Perasaan ini terasa akrab sekaligus aneh, seolah-olah garis keturunan yang tertidur sedang dibangunkan. Chen Ping tetap tanpa ekspresi dan mengangguk pelan kepada Ling Yan, terima kasih atas kejujuranmu, Master Pedang. Aku akan mengingatnya. Pada hari-hari berikutnya, semua orang menemukan kedamaian dan pemulihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oasis aman ini yang diciptakan oleh kekuatan ilahi Chen Ping. Energi unsur api yang murni dan lembut di alam rahasia, dipadukan dengan nutrisi dari mata air ajaib, pil yang disediakan oleh Chen Ping, dan penggunaan kekuatan abadi murninya secara berkala untuk membuka meridian orang yang terluka parah. Menghasilkan efek penyembuhan yang hanya dapat digambarkan sebagai ajaib. Luka mengerikan di dada Lietian, yang masih dipenuhi energi iblis, sedang dalam tahap penyembuhan, berkeropeng, dan terkelupas dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, memperlihatkan kulit dan daging baru. Kulit pucatnya perlahan kembali merona kemerahan, dan aura lesunya semakin kuat dari hari ke hari. Di bawah nutrisi ganda dari roh api yang lembut dan saripati kehidupan, meridian yang rusak di tubuhnya perlahan namun pasti diperbaiki. Dia bahkan merasakan bahwa, setelah cobaan ini dan penempaan lingkungan alam rahasia, hambatan dalam kultivasinya yang telah stagnan selama bertahun-tahun mulai mengendur. Kecepatan pemulihan Ling Xuang bahkan lebih mencengangkan. Dia telah menguasai teknik api tingkat atas, yang membuatnya sangat cocok untuk lingkungan ini. Setelah duduk dengan tenang di dekat mata air spiritual selama 3 hari, bukan saja luka-luka internalnya sembuh sepenuhnya, tetapi jantung pedangnya, yang agak redup karena aktivasi paksa teknik pedang, juga pulih. Di bawah pembersihan energi roh api murni dan nutrisi tak kasat mata dari pesona Tao, Chen Ping yang mendalam, ia menjadi lebih transparan dan halus, dan pengolahannya menunjukkan kecenderungan samar untuk maju lebih jauh. Perasaannya terhadap Chen Ping juga bergeser dari penghinaan awal menjadi keterkejutan dan kekaguman, dan secara halus mengembangkan rasa ingin tahu dan perhatian yang kompleks dan tak terlukiskan yang bahkan dirinya sendiri tidak sepenuhnya menyadarinya. Xian dan Yingwu bukanlah yang mengalami cedera paling serius dan pulih paling cepat. Mereka kini dapat beraktivitas normal dan menjadi asisten yang berharga bagi tim manajemen Lietian. Sebagian besar murid sekte 10.000 binatang lainnya juga berhasil menstabilkan luka mereka. Beberapa murid, dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah bahkan diuntungkan oleh kemalangan ini, karena kemajuan mereka di tanah suci ini beberapa kali lebih cepat daripada di dunia luar. Selama beberapa hari terakhir, Chen Ping nampaknya berkeliaran di alam rahasia dengan kecepatan santai. Dia tidak terburu-buru menuju area inti yang diperingatkan Ling Yan, melainkan menjelajah keluar sepanjang tepian zona aman, dengan hati-hati merasakan setiap irama dunia asal yang berapi-api ini. La melangkah melintasi aliran sungai keemasan yang mengalir perlahan, bagaikan sinar matahari sejati. Airnya panas, menyengat, tetapi terbelah secara otomatis saat jari-jari kakinya menyentuh permukaan, berubah menjadi 2 aliran api lembut yang melingkarinya, seolah menyambut seorang raja. Dia mendaki gunung rendah yang seluruhnya terbuat dari giok api inti bumi, dengan gugusan api yang berkelap-kelip abadi berbentuk seperti burung merah tua di puncaknya. La benar-benar memisahkan api kecil, yang melayang ke telapak tangannya, dengan penuh kasih sayang mengusap-usap jari-jarinya, lalu berubah menjadi roh api murni yang memasuki tubuhnya, memelihara kekuatan abadi yang kacau balau. La mencoba mendekati sekelompok roh api, yang sedang bermain di hutan jamur api. Alih-alih menghindari mereka, makhluk-makhluk kecil yang baru mulai cerdas ini justru berkumpul di sekelilingnya dengan rasa ingin tahu, mengeluarkan
Suara-suara lembut merdu seperti ayunan lonceng angin, seolah-olah mereka sedang berkomunikasi dengannya. Bahkan mengamati, raksasa lava, yang menjulang tinggi tertidur di kejauhan, jantungnya berisi inti api yang terus berubah dan berdenyut berirama, fluktuasinya secara halus beresonansi dengan ritme mendalam seluruh alam rahasia. Semua ini diamati oleh Ling Yan, yang sedari tadi hanya memusatkan perhatian padanya. Keterkejutan dan keraguannya tumbuh liar bagai rumput liar di hatinya. Dia semakin yakin bahwa Chen Ping bukanlah seorang kultivator abadi biasa. Ketertarikannya dan kendalinya atas api melampaui bakat bawaan atau kepemilikan harta karun yang luar biasa, itu lebih seperti resonansi dan penekanan tingkat tinggi yang berasal dari hakikat kehidupan. Mungkinkah benar-benar ada semacam sumber api tertinggi yang tersembunyi di dalam dirinya? Kalau tidak, bagaimana seseorang bisa menjelaskan afinitasnya dengan semua api? Hati Ling Yan bergejolak, dan sebuah pikiran berani namun dingin muncul di benaknya. Mungkinkah dia benar-benar memiliki semacam hubungan dengan kakak senior, atau bahkan dengan guru? Pada hari ini, Chen Ping berkelana dan akhirnya tiba di bagian terdalam dari alam rahasia, yang tepinya telah dengan tegas diperingatkan Ling Yan dan dianggap sebagai zona terlarang mutlak. Pemandangan di hadapannya bahkan membuat Chen Ping yang berpengetahuan luas sedikit menahan napas. Tempat ini tampaknya menjadi jantung seluruh dunia api, atau mungkin lokasi luka. Itu bukan lagi bentang alam yang relatif teratur dari gunung-gunung berapi dan sungai-sungai, tetapi lautan api yang kacau, yang luas dan tak terbatas yang seluruhnya terdiri dari api ilahi yang paling purba dan ganas dari semua jenis. Lautan api membentang tak berujung, dan sejauh mata memandang, yang ada hanyalah api yang mendidih dan bergulung-gulung. Api surga yang membara, berwarna merah tua meraung seperti seekor naga, menghanguskan ruang yang dilaluinya. Dengan tanda-tanda hitam, api esensi matahari, kemasan itu menyilaukan, namun membawa suhu yang sangat tinggi yang dapat memurnikan dan memusnahkan segalanya. Dewa, Purple Heaven Thunderfire, berwarna ungu meliuk-liuk dan berderak, memancarkan aura kehancuran bagaikan hukuman. Api dingin roh tulang, yang berwarna putih pucat terbakar tanpa suara, hawa dinginnya mampu membekukan jiwa. Terlebih lagi, Void Devouring Flame, yang hitam pekat, tampaknya mampu melahap semua cahaya, panas, dan materi. Membentuk pusaran berbahaya di dalam lautan api. Api yang mengerikan dan tak terhitung jumlahnya, beberapa hanya terlihat dalam legenda atau bahkan hanya ada dalam teori, saling terjalin, bertabrakan, menyatu, dan memusnahkan di sini dengan cara yang kacau namun tampaknya lebih dalam. Ledakan, lolongan, bunyi berderak, desisan, segala macam suara bercampur menjadi simfoni kehancuran yang dahsyat. Di atas lautan api, ruang angkasa terpelintir dan hancur, menghadirkan fenomena-fenomena aneh dan fantastis, kadang mengungkap pemandangan kacau awal mula dunia, dan kadang-kadang mencerminkan pemandangan apokaliptik. Kehancuran bintang-bintang. Di tengah-tengah kobaran api yang berkobar dan kacau ini, samar-samar terlihat garis besar sebuah bangunan megah. Bangunan itu tampak dipahat dari kristal kacau, yang paling murni, sebening kristal namun mengandung kecemerlangan tak terbatas, menghadirkan tekstur aneh yang tidak hitam atau putih, meliputi semua warna. Bentuknya bukanlah istana atau paviliun biasa, tetapi lebih seperti piramida api, yang berlapis-lapis dan terus berputar. Dengan puncaknya menunjuk langsung ke langit berapi-api yang paling kacau di atasnya. Seluruh menara diselimuti rapat dan dilindungi oleh lapisan api yang padat, terus berubah, dan kacau api asal mula. Chaotic. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, Chen Ping dapat dengan jelas merasakan aura tertinggi yang terpancar dari api asal. Kekacauan, kekuatan yang membuat semua hal bergetar dan hukum alam menangis. Di tepi area terlarang, sebuah prasasti batu besar, setinggi 10 zang, berwarna merah darah, dan tampaknya terbentuk dari rune api yang terkompresi dan mengeras yang tak terhitung jumlahnya, berdiri megah. Di permukaan prasasti batu itu, dua ukiran yang dalam seolah ditulis langsung dengan kekuatan maha kuasa. Setiap goresan mengandung kehendak mengerikan yang dapat membakar jiwa dan mencap kehampaan, yang merupakan
Peringatan yang ditinggalkan oleh Raja Elblis api yang berkobar. Api kekacauan primordial, membakar Dao dan memurnikan jiwa. Mereka yang tidak terikat pada api, jiwanya akan padam saat memasukinya. 16 rune api kuno dan misterius, dengan sapuan-sapuan yang kuat dan agung, masih mempertahankan. Semangatnya yang membara bagai api yang berkobar, membakar hati dan keberanian siapapun yang berani mendekat. Chen Ping berdiri di perbatasan antara api dan kehancuran, menatap lautan api yang menderu dan kacau serta menara. Kristal kacau misterius di tengahnya. Kekuatan abadi yang kacau di dalam tubuhnya mempercepat operasinya sendiri. Jauh di dalam dantiannya, pusaran kacau yang telah lama tertidur mulai berputar dengan kecepatan yang jauh lebih cepat, memancarkan hasrat dan resonans yang semakin kuat. Di pusat siklon tersebut, percikan kecil namun luar biasa murni dan kacau, yang tampaknya mampu mencerminkan lahir dan matinya api yang tak terhitung jumlahnya, secara bertahap dinyalakan dan tumbuh lebih kuat. Perasaan itu sangat jelas api primordial yang kacau di depannya memiliki asal yang sama dengan semacam energi primordial di dalam tubuhnya. Itu bukan ancaman, tetapi panggilan. Itu adalah ketertarikan timbal balik dari kekuatan yang telah lama hilang dengan asal yang sama. Asal-usul api tertinggi, api purba kekacauan. Mata Chen Ping berbinar, dan senyum tipis tersungging di bibirnya. Sepertinya ini memang sudah dipersiapkan untukku. Tanpa ragu sedikit pun, di bawah tatapan mata Ling Yan yang tiba-tiba mengecil di kejauhan, dia melangkah maju. Sosoknya secepat kilat, dan terjun langsung ke lautan api yang kacau balau. Itu cukup untuk langsung mengubah bahkan seorang ahli alam surgawi abadi puncak menjadi abu. Rekan Taois Chen, tidak, cepat kembali. Seruan Ling Yan langsung tenggelam oleh gemuruh api yang berkobar. Akan tetapi, adegan yang diharapkan Chen Ping dilalap api dan berteriak kesakitan tidak terjadi. Lautan api yang kacau, yang cukup kuat untuk membakar bintang-bintang dan menghanguskan angkasa, mengalam perubahan luar biasa saat menyentuh tubuh Chen Ping. Api yang berkobar, seolah-olah mereka telah melihat raja tertinggi, langsung menaklukkan keganasan mereka. Mereka tidak lagi menyerang dan membakar tanpa pandang bulu, tetapi menjadi luar biasa, jinak, dan teratur. Api merah menyala yang berkobar itu berpisah secara otomatis, membentuk sebuah lorong. Esensi matahari keemasan berubah menjadi titik-titik hujan ringan, yang dengan lembut memercik ke tubuh Chen Ping. Alih-alih membakarnya, cahaya itu menembus ke dalam dirinya, berubah menjadi sumber api tertinggi yang paling murni. Petir dan api ungu tak lagi berderak dan meledak, tetapi malah melilit pergelangan tangannya bagaikan binatang peliharaan yang berperilaku baik, mengirimkan sensasi geli yang menenangkan ke seluruh tubuhnya. Api hitam pekat dan halus itu berhenti melahap, sebaliknya, mereka berputar di sekelilingnya, pertama-tama, menyaring dan menjinakkan energi api lain yang terlalu meledak-ledak. Lingkaran cahaya tipis dan aneh, yang terus bergeser dan berubah dalam warna yang kacau, secara alami muncul. Tubuh Chen Ping. Lingkaran cahaya ini, meskipun tampak lemah, memancarkan aura kuno kekuatan tertinggi dan kekuasaan atas semu. Api cahaya spiritual sumber api kekacauan. Inilah fenomena asli yang secara alami terwujud ketika pusaran kacau dan percikan kacau di dalam dantiani dirangsang oleh kekuatan eksternal yang sama. Dia berjalan dengan tenang melewati lautan api yang kacau yang membuat Ling Yan ketakutan, langkahnya tidak tergesa. Gesa dan ekspresinya tenang, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di halaman rumahnya sendiri daripada berjalan melewat tanah kehancuran. Yang lebih mengejutkan lagi, saat ia terus maju menuju pusat lautan api, menara kristal yang kacau, kobaran api yang tak berujung di sekelilingnya tampaknya dipanggil oleh sumber yang paling utama, dan mulai secara aktif dan gembira berkum. Padanya, bukanlah pengepungan yang agresif, melainkan penggabungan dan pengabdian, seperti semua sungai yang mengalir ke laut. Merah, emas, ungu, putih, hitam, warna-warna api yang tak terhitung jumlahnya, dilucuti dari kulit luarnya yang ganas. Mengungkapkan hukum, rune, dan esensi energi yang paling inti dan asli. Bertransformasi menjadi aliran deras penuh warna yang memukau, aliran itu menyerbu ke arah Chen Ping dari segal
arah, menyatu mulus dengan cahaya spiritual sumber api kacau yang mengelilinginya. Kemudian dengan cepat diserap dan dimurnikan oleh cahaya spiritual, menyatu ke dalam pusaran kekacauan Yan. Semakin terang dan padat serta percikan di dantiannya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, lautan api di sekitarnya sedikit meredup, deru api sedikit mereda, dan aurani menjadi lebih kuat dan halus. Kemanapun ia pergi, apinya padam, meninggalkan jalan yang singkat dan relatif damai, meskipun jalan itu akan segar. Dipenuhi lagi oleh api yang membumbung dari luar. Namun, adegan menarik buah kastanya keluar dari api, dan semua api menyatu, ini sudah cukup untuk membuat Lin Yan ketakutan, yang hampir tidak mampu melihatnya dari jauh dengan indera ketuhanannya, membuatnya tercengang. Sumber api tertinggi, itu benar-benar sumber api tertinggi. Dan itu, benih api kreatif, yang legendaris. Suara Ling Yan bergetar, dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan yang amat sangat. Benih api kekacauan, sumber segala api, penguasa segala api. Ini, bagaimana mungkin? Api primordial seperti itu hanya ada dalam legenda sejak awal penciptaan. Bahkan kakak tertua, Li Jin, mengalami pengalaman mendekati kematian yang tak terhitung jumlahnya dan menyatu dengan beberapa jenis api ilahi bawaan untuk meniru jejak, niat api yang kacau, yang jauh dari api sejati. Bagaimana mungkin seorang kultivator di alam manusia abadi, yang usia tulangnya baru 100 tahun, mungkin memiliki benih api caotik, yang lengkap di dalam tubuhnya, yang bahkan dapat secara aktif menyerap api asal caotik dari luar. Pada saat ini, semua keraguan, kecurigaan, dan kebencian Ling Yan hancur oleh pemandangan menakjubkan di hadapannya. Dia tidak lagi meragukan kebenaran kata-kata Chen Ping sebelumnya. Dia mampu membawa benih api kekacauan dan dengan mudah melewati ujian pamungkas yang ditetapkan oleh Raja Iblis Api, dan menyerap serta memurnikan api asal kekacauan yang bahkan Raja Iblis Api sendiri harus perlakukan dengan hati-hati. Latar belakang dan asal-usul orang ini telah melampaui batas imajinasinya. Mungkin, dia memang memiliki semacam hubungan yang luar biasa dengan tuannya. Kalau saja Ling Yan tahu kalau sumber api terhebat di dalam tubuh Chen Ping aslinya berasal dari Flame Demon, entah apa yang akan dipikirkannya. Kemudian, Chen Ping menyerap dan memurnikan berbagai api, dan sekarang sumber api pamungkasnya berada di luar jangkauan orang biasa. Chen Ping sama sekali tidak menyadari gejolak dalam hati Ling Yan, saat ini ia tengah tenggelam dalam kondisi pikiran yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mendalam. Sejumlah besar sumber kekuatan api yang sangat murni dan bermutu tinggi mengalir ke tubuhnya seperti banjir yang meluap. Kekuatan-kekuatan ini tidaklah kacau, masing-masing membawa fragmen unik dari hukum api kekuatan yang mendominasi untuk membakar langit, memurnikan matahari, menghancurkan guntur, memadatkan es, dan melahap ketiadaan. Setelah diserap oleh cahaya spiritual sumber api yang kacau, mereka tidak saling bertentangan. Sebaliknya, di bawah kendali pusaran kacau tersebut, ia terurai, menyatu, dan menyublim secara teratur, hingga akhirnya bertransformasi menjadi elemen api kacau, yang paling purba, yang memelihara embrio, teratai api kacau, yang semakin jernih di pusat pusaran tersebut. Teratai api ini menampilkan warna kacau yang sempurna, dengan kelopak yang berlapis satu sama lain, seolah mengandung dunia dan api yang tak berujung. La berputar perlahan, dan setiap kali berputar, ia memancarkan aura Taois tertinggi yang mengendalikan semua api. Memusnahkan semua hukum, dan memelihara semua roh, La merupakan simbol kehancuran sekaligus sumber penciptaan. Pada saat yang sama, prinsip-prinsip Tao yang tak terhitung jumlahnya, wawasan, dan bahkan jejak kemauan yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Api di lautan api yang kacau ini juga melonjak ke lautan kesadaran Chen Ping seperti air pasang. Saat sumber api diserap, itulah pemahaman dan penafsiran paling mendalam, paling liar, dan paling tak terkendali tentang hakikat api oleh seorang guru besar jalan iblis. Chen Ping tampak berubah menjadi api, secara pribadi mengalami ledakan dan penyebaran api kekacauan primordial di awal terbentuknya alam semesta.
Saya mengalami harapan dan kerapuhan api peradaban yang menyalakan secercah cahaya pertama dalam kegelapan. La juga menjadi saksi kehancuran dan kehancuran di akhir dunia, di mana semuanya terbakar menjadi abu. Pengetahuan mendalam yang tak terhitung jumlahnya tentang penggunaan api, kekuatan supranatural api, hukum api, dan bahkan penggunaan api untuk menjelajahi ruang waktu, sebab dan akibat, serta dao besar kehidupan dan kematian. Terpatri di kedalaman jiwanya, bintang-bintang primordialnya berkilauan, menganalisis, menyerap, dan menyatukan kebenaran dao unsur api yang mendalam ini dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjadikannya bagian dari kekuatannya sendiri. Perubahan kuantitatif mengarah pada perubahan kualitatif. Di bawah suntikan energi besar dan tak tertandingi ini dan pembaptisan hukum tertinggi, hambatan kultivasi Chenping, yang telah mencapai puncak peringkat ketujuh alam manusia abadi dan sangat padat, diam-diam mencair seperti es dan salju di bawah matahari. Berdengung, aura yang kuat dan murni muncul dari tubuh Chenping tanpa peringatan. Tingkat ke-8 alam abadi manusia. Terobosan. Lagi pula, ini baru permulaan. Energi yang disediakan oleh laut api caotik terlalu besar, kondensasi teratai api caotik membutuhkan fondasi yang sangat besar, dan wawasan dao dari Raja Elblis api tak ada habisnya. Dengan 3 dorongan ini, level kultivasinya terus meningkat dengan kecepatan yang menakjubkan. Tahap awal peringkat 8, stabil. Tahap tengah peringkat 8, melonjak. Puncak peringkat 8, sempurna. Akhirnya, setelah mencapai titik kritis tertentu, auranya berangsur-angsur tenang dan akhirnya berhenti dengan mantap di puncak tingkat ke-8 alam manusia abadi. Hanya ada selapis tipis kertas yang menghalangi kita dan tingkatan terakhir alam abadi, tingkat ke-9, yang dapat rusak kapan saja. Terobosan ini lebih dari sekadar akumulasi energi spiritual. Sumber api pamungkasnya mengalami perubahan kualitas yang dramatis setelah diresapi dengan elemen api kacau. La menjadi semakin padat bagai air raksa, seberat gunung, dan dalam operasinya ia membawa panas yang membakar. Abis segala sesuatu dan kekuatan yang dahsyat yang dapat menguasai langit, namun ia juga mengandung vitalitas dan perubahan yang tak terbatas. Jika sumber api tertinggi sebelumnya merupakan pedang tak tertandingi yang tak diasah, kini ia adalah senjata suci yang telah ditempa, diasah, dan dikembalikan setelah meminum darah. Tubuh fisiknya mengalami penempaan ganda dari dalam keluar oleh api asal kekacauan, dan kekuatannya meningkat drastis sekali lagi. Kulitnya halus dan berkilau seperti batu giok, namun memiliki kilauan halus dan kacau, tulangnya memiliki semburat keemasan samar, dan sumsumnya panas dan penuh vitalitas seperti magma. Kekuatan fisiknya sendiri sebanding dengan seorang kultivator tubuh tingkat puncak di alam abadi surgawi yang menghususkan diri dalam teknik fisik. Jiwanya, yang ditempa oleh api dan disucikan oleh Dao Agung, menjadi semakin murni dan kokoh. Kekuatan dan jangkauan indera ilahinya meningkat beberapa kali lipat, dan persepsi serta kendalinya atas berbagai energi di dunia, terutama energi berbasis api, mencapai tingkat mikroskopis yang benar-benar baru. Dia bahkan samar-samar dapat melihat aliran energi unsur api dan benang-benang hukum di udara. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, rasanya seperti sesaat, namun juga seperti 10.000 tahun. Chenping akhirnya menyeberangi lautan api yang luas dan kacau tak terbatas dan melangkah ke satu-satunya alun-alun yang stabil di tengah lautan api, yang dilapisi dengan kristal-kristal kacau. Di ujung alun-alun berdiri menara kristal kekacauan yang megah dan misterius, diselimuti oleh api asal kekacauan yang pekat. Di bawah dasar menara, api kekacauan primordial paling terkonsentrasi, hampir mengalir dalam keadaan cair. Namun, cahaya spiritual sumber api kacau di sekitar Chenping juga mencapai puncaknya, dan teratai api kacau di dantiannya sedikit bergetar karena kegembiraan. Dia mengulurkan tangannya, telapak tangannya ditutupi dengan cahaya spiritual kacau yang membeku, dan dengan lembut menekannya ke gerbang kristal kacau yang besar dan berat dari menara kristal, yang ditutupi dengan pola api misterius. Berdengung, api purba yang kacau di gerbang menara tampak hidup, memancarkan kicauan riang, dan menyebar ke kedua sisi. Bagaikan air mengalir,
memperlihatkan alur 3 dimensi berbentuk teratai yang rumit di bagian tengah gerbang. Setiap detail alurnya sangat cocok dengan bentuk teratai api yang kacau di dantiannya. Tanpa diminta, Chen Ping memfokuskan pikirannya pada dantiannya, dan Chaos Fire Lotus, yang telah membentuk garis besar yang jelas, bergetar sedikit, melepaskan seberkas energi primordial yang paling murni. L2 adalah api kecil, redup namun sangat menyilaukan yang mengalir di sepanjang meridiannya ke telapak tangannya dan kemudian perlahan mengalir ke alur berbentuk teratai. Klik, klik, klik. Serangkaian suara mekanis yang renyah dan merdu, seperti pernyataan Agung Dao, bergema. Gerbang kristal kacau yang besar bagaikan gunung, yang telah tertutup selama berabad-abad, terbuka perlahan dan khidmat di hadapan Chen Ping. Tidak ada cahaya menyilaukan yang keluar dari celah pintu, sebaliknya, cahaya yang hangat, inklusif, dan cemerlang. Seperti kembali ke rahim, mengalir keluar, bersama dengan aura kuno yang tak terlukiskan, intim, dan luas. Tanpa ragu sedikit pun, Chen Ping melangkah maju, sosoknya lenyap dalam cahaya yang kacau dan lenyap dari menara kristal. Di kejauhan, indera spiritual Ling Yan mengamati gerbang menara kristal yang perlahan terbuka, yang bahkan Raja Iblis Api telah dengan sungguh-sungguh memperingatkannya untuk tidak melewatinya, dan sosok Chen Ping melangkah masuk tanpa halangan apapun, benar-benar terpana, seolah berubah menjadi patung, tak mampu pulih untuk waktu yang lama. Akhirnya, menghadap ke arah menara kristal, dia menekan seluruh auranya, merapikan pakaiannya, dan membungkuk dalam-dalam ke tanah dengan kesungguhan yang luar biasa. Dia tahu bahwa rahasia dan tugas yang dijaganya selama ribuan tahun mungkin akhirnya menemukan tuannya hari ini. Dan dia juga menyaksikan sebuah legenda yang dapat mengguncang surga dan segudang dunia, yang secara resmi berlayar dari tempat ini. Saat sosok Chen Ping benar-benar menghilang ke dalam cahaya hangat yang mengalir dari gerbang menara kristal yang kacau, dia tampaknya telah melintasi semacam batas spasial dan temporal dan melangkah ke ruang aneh yang sepenuhnya dibangun oleh api dan Dao. Menara itu bukanlah istana atau ruangan seperti yang mungkin dibayangkan orang, tetapi lebih merupakan kekosongan yang tak terbatas, namun tampaknya meliputi semuanya, dan kacau. Di dalam kehampaan, tak ada perbedaan antara atas, bawah, kiri, atau kanan, yang ada hanya nyala api yang berkelap kelip, terang dan gelap, serta untaian hukum yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing berwarna berbeda, berputar perlahan, mengalir, dan saling terjalin seperti galaksi. Rune dan benang ini membentuk bentuk api yang tak terhitung jumlahnya sekecil cahaya lilin dan sebesar bintang. Lembut bagaikan arus hangat, ganas bagaikan petir. Kehidupan bagaikan tunas muda yang baru mulai mekar, dan kematian bagaikan bara api yang bertebaran. Bagaikan ensiklopedia hidup tentang api di alam semesta. Di tengah kehampaan itu, sumber cahaya kacau yang amat padat dan menyilaukan mengapung. Sumber cahaya itu tampak diam, tetapi pada kenyataannya, ia mengalami siklus kelahiran dan kematian yang tak terhitung jumlahnya setiap saat, memancarkan aura yang tak terlukiskan dari kekunoan, keluasan, keintiman, dan keagungan. Itulah inti dari alam rahasia api berkobar ini, jejak inti sejati dari pecahan, api asal mula yang kacau, dan sesuatu yang diinginkan oleh penguasa iblis api berkobar namun tak dapat diperolehnya. Saat Chen Ping melangkah ke tempat ini, Chaos Fire Lotus yang baru lahir di dantiannya beresonansi paling kuat dengan Chaos Light Source. Tanpa bimbingan apapun, teratai api terbang keluar dari dantiannya sendiri, melayang di atas kepalanya, berputar perlahan, dan menyebarkan cahaya kacau. Sumber cahaya kacau di pusat kehampaan tampaknya telah menemukan rumahnya, memisahkan aliran cahaya kacau yang lembut namun sangat murni yang, seperti jembatan, terhubung dengan teratai api di atas kepala Chen Ping. Berdengung, aliran informasi yang luas dan tak terbatas, bercampur dengan elemen api kacau yang tak terbayangkan kuatnya, menyerbu liar ke tubuh Chen Ping di sepanjang jembatan cahaya ini. Ini bukan lagi energi yang relatif kasar yang perlu dimurnikan, seperti lautan api luar yang kacau, tetapi esensi paling orisinal dan paling murni dari api Dao yang kacau.
Tiap untaian mengandung misteri lengkap tentang hukum unsur api. Lautan kesadaran Chen Ping langsung dipenuhi dengan rune api emas dan derasnya sajak Tao yang mendalam. Pun, pada saat yang sama, sejumlah besar esensi api kekacauan diserap oleh teratai api kekacauan tanpa hambatan apa. Teratai api tumbuh, mengeras, dan mekar dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang. Kelopak-kelopaknya berubah nyata dari ilusi, dan jelas dari kabur. Pola-pola rumit dan misterius yang kacau muncul secara alami di setiap kelopak. Seolah merekam kisah epik api sejak awal waktu. Di bagian tengah teratai api, sebuah bayangan benih teratai yang cemerlang dan kacau perlahan-lahan mulai terbentuk. Di bawah infus warisan asli ini dan baptisan Dao tertinggi, kultivasi Chen Ping memulai lompatan kedua, yang bahkan lebih cepat. Penghalang puncak tingkat 8 alam manusia abadi mencair tanpa suara, seperti sisa salju yang tertiup angin. Musim semi, tingkat ke-9 alam abadi manusia. Terobosan, terlebih lagi, momentum terobosannya tidak berkurang, malah bertambah. Esensi api Dao kekacauan tampaknya tak ada habisnya, dan pertumbuhan teratai api kekacauan pun tampaknya tak berujung. Tahap awal rank 9, tahap pertengahan rank 9. Tahap akhir rank 9. Akhirnya, momentum yang melonjak itu secara bertahap mereda dan stabil ketika menyentuh jurang besar dan misterius yang ada di antara manusia abadi dan makhluk surgawi abadi. Puncak kelas 9 alam manusia abadi. Mereka hanya selangkah lagi dari alam abadi surgawi, yang menandai masuknya mereka yang sebenarnya ke dalam jajaran kultivator tingkat tinggi dan perubahan kualitatif pertama dalam tingkat kehidupan mereka.